Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Dimana pada video kali ini gue bakal ngebahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah ibu-ibu. Bukan sebuah ibu-ibu, tapi seorang ibu-ibu yang gue kira ini adalah ibu-ibu rumah tangga biasa. Dan ternyata ibu-ibu ini adalah pembunuh bayaran terkenal. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja, jangan di skip guys ya. Let's go. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama Gil Boksun yang saat ini sedang melakukan pekerjaan dengan membunuh seorang ketua Yakuza yang sebenarnya dia bisa saja membunuhnya dengan cepat, tetapi sebagai pembunuh bayaran terkenal, jadi dia memberi kesempatan untuk ketua Yakuza itu dengan memberinya sebilah katana untuk berduel dengannya. Ternyata Gil Boksun ini bisa melihat masa depan di mana dia bisa memprediksi gerakan musuh selanjutnya dan dia tidak melihat adanya kesempatan dia untuk menang, jadi dia mengambil opsi yang bisa saja dilakukan dari tadi. 나 장비 좀 바꾸자. 난 뭐でもこの脇差しは四役年前でユンあってこそしょ 미안. Boksun ini memiliki satu orang anak yang bernama Jaeyung, kita panggil aja Jae, di mana kehidupan sehari-hari Boksun ini seperti ibu biasa supaya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap orang lain. 엄마, 무슨 일 한다고 했지? Hubungan Boksun dengan putrinya bisa dibilang tidak baik dikarenakan Jae yang sudah beranjak dewasa memiliki sifat yang nakal, susah dibilangin dan suka melawan dan tidak sopan terhadap orang tua. 정당하게 경쟁하는 법을 가르칠 거야. 늦었네. 그게 설득력도 있겠다. 그치? Boksun sendiri sering nongkrong di sebuah warung, di mana warung itu emang khusus buat pembunuh bayaran, di mana di situ ada beberapa pembunuh bayaran amatiran yang salah satunya bernama Han. Kenapa disebut pembunuh bayaran amatir? Karena mereka tidak terikat dengan suatu organisasi kriminal. Berbeda dengan Boksun, dia bergabung dengan sebuah organisasi kriminal yang menampungi seluruh pembunuh bayaran terkenal yang memiliki aturan kedisiplinan yang salah satunya tidak boleh membunuh anak di bawah umur dan tidak boleh membunuh atas izin dari organisasi tersebut. 이 정도 건물급이면 페이는 얼마나 하는 게야? 뭐 오늘 술값 술 정도는 돼요. 아 실력 따라 대우 다른 건 사회생활 기본이야. MK 같은 회사 때문에 우리 같은 사람도 힘들어진 건. 그건 그렇지. Di saat akan pulang, di situ Boksun digangguin oleh beberapa preman dan si Han memilih untuk membantunya. Yang sebenarnya si Boksun bisa saja menghabisi preman itu sendirian, tetapi karena si Han ini lelaki sejati dan Boksun adalah temannya, jadi dia membantunya. 존만한 년이 뭐 이름값 빼고 붙으면 복순. Keesokan paginya, Boksun pun pergi ke markas di mana pembunuh bayaran semua berkumpul. Tidak hanya berkumpul, semua pembunuh bayaran di sini dilatih dan dibina untuk menjadi pembunuh bayaran yang lebih handal. Tidak hanya yang lebih tinggi, para junior pun dilatih di sini dan di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita muda di mana dia memiliki potensi buat menjadi pembunuh bayaran yang paling berbahaya selanjutnya. 누구? 김영주랑 또 한 번 맞춰볼 사람? 난 이거. Setelah itu kita akan diperankan oleh seorang pria di mana pria ini adalah ketua dari organisasi kriminal yang bernama Cha. Kita panggil saja ketua Cha. Dia menunjukkan dua amplop yang memiliki misi berbeda. Yang pertama ada di Korea dan yang kedua ada di Rusia, di mana Boksun ini lebih memilih yang ada di Korea karena dia lebih suka bekerja untuk di dalam negeri sendiri. Tidak seperti pemimpin lainnya yang hanya duduk saja, ketua Cha ini harus menyelesaikan salah satu tugas yang dia berikan karena tugas itu sangat penting. Jadi dia memilih salah satu di sana di mana dia harus ke Rusia untuk membereskan misi tersebut. 밥 먹자. Selanjutnya kita diperlihatkan rapat yang dilakukan oleh para orang kuat yang ada di Korea. Dan kita akan diperkenalkan oleh seorang wanita di mana dia adalah wakil dari ketua MK atau sekaligus adiknya dari ketua Cha. Dan dia bernama Minho atau Minhe.
yang memiliki peran penting di dalam organisasi kriminal di mana dia mengatur dan mengkoordinir pekerjaan semua yang ada di situ. 와, 무섭다. 아직 누가 벌인 일인지 아무도 모릅니다. 아이고 대표님 뭐 그렇게까지 진짜. Kembali ke Boksun di mana dia dipanggil oleh kepala sekolah anaknya di mana anaknya putrinya Jae telah melakukan penusukan kepada salah satu muridnya di sekolah di mana di situ Boksun khawatir apabila anaknya memiliki insting kecenderungan untuk membunuh seperti yang dialami oleh dirinya sendiri. 너무 죄송해요. 제가 병원비랑은 됐어요. 누군 돈이 없나. 그냥 경찰 불러주세요. 이유 얘기 안 하면 너 퇴학이래. Singkat cerita, dibantu Yongji si Junior, Boksun akan menyelesaikan misi ini dengan cepat, tetapi si klien meminta agar kematian si target terlihat seperti bunuh diri, sehingga Boksun pun melakukan teknik khusus untuk yang ini. 나보다 어린 것 같은데. 넌 왜 죽는 걸까? 딱 전형적인 변태새끼 멘트지. Betapa terkagetnya Boksun saat melihat ternyata targetnya ini adalah anak di bawah umur. Selain memiliki anak yang di umuran sama, tetapi dia juga merasa kalau hal ini melanggar peraturan dari organisasinya. Sehingga sampai di sini dapat disimpulkan kalau ketua Cha melanggar aturannya sendiri dan Boksun pun memilih untuk membatalkan misinya. Ketua Cha sendiri sudah sampai di Rusia untuk menghabisi ketua mafia di sana. Di mana di sini kita diperlihatkan dengan kehebatan ketua Cha di mana dia menghabisi beberapa orang dengan sendirian saja. 계약 기간은 내가 정해. 그동안 길복수는 Mendengar kabar Boksun gagal dari misinya, Min-hee pun merasa curiga kalau Boksun sengaja menggagalkan dirinya. Padahal tertera jelas di dalam aturan kalau ada yang sengaja berbohong, sanksinya adalah dikeluarkan dari organisasi ini dan akan menjadi buronan organisasi. 일부러 규칙을 어긴 거면 걔가 뭐하러? Di sini kita akan diperlihatkan betapa spesialnya Boksun di mata ketua Cha daripada anggota lainnya, di mana kepedulian itu emang sudah muncul dari awal dia pertama ketemu dengan Boksun. Yang pada waktu itu ketua Cha diberikan misi untuk membunuh ayah kandung Boksun. Dan tanpa sengaja Boksun pun memergoki aksi tersebut. Yang ketika ketua Cha akan membunuh keduanya, Boksun pun menunjukkan sebuah luka lebam di lehernya yang ternyata ayahnya suka bermain kekerasan dan main tangan kepadanya. Sehingga pada saat itu Boksun pun mempunyai kesempatan untuk membunuh ayahnya dan memulai hidup baru sebagai pembunuh bayaran yang terkenal dan berbahaya. Sadar jika kakaknya tidak akan berani memberikan status buronan kepada Boksun, Min-hee pun mencari cara lainnya, yaitu dengan merekrut salah satu sahabat si Boksun, yaitu si Han. Dan kebetulan dia sedang membutuhkan biaya besar untuk ayahnya, dan memang dari dulu dia ingin masuk ke MK dan menjadi pembunuh bayaran profesional. 근데 본인은 왜 그런지도 모르는 사람. 불쌍하긴. Kembali ke Boksun dengan masalah putrinya, di mana dia akan benar-benar dibuat terkejut tatkala mengetahui alasan kenapa Jae menusuk temannya di sekolah. Yang ternyata si teman mempunyai foto Jae saat berciuman dengan teman wanitanya, yang mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut. Yang pada akhirnya kita ketahui, selain tidak memiliki adab dan sopan santun terhadap orang tua, Jae juga memiliki kelainan perilaku, yaitu menyukai sesama jenis, yang hal itu sangat tidak etis. Pusing dengan kelakuan anaknya yang amburadul dan nakal, Boksun pun pergi ke warung langganan dengan si Junior untuk menghilangkan penat dengan meminum minuman keras. Yang tak lama muncullah si Han dan kawan-kawannya yang lainnya yang terlihat bahagia setelah mengetahui si Han telah direkrut oleh MK untuk menjadi anggota dan baru menyelesaikan pekerjaan, yaitu membunuh anak di bawah umur yang menjadi target Boksun sebelumnya. 다 회사를 위한 결정이라는 거. 너한테 그런 결정권 준 적 없어. Dan Boksun benar-benar tidak akan menduga dengan apa yang terjadi selanjutnya, di mana Min-hee menelpon si Han untuk menloudspeakerkan panggilannya.
di mana Min-hee berkata bahwa barang siapa yang dapat membunuh Boksun di situ akan dijadikannya sebagai anggota MA dengan posisi kelas A, alias pembunuh profesional yang mendapatkan pekerjaan kelas atas. Yang jika kalau kalian mengira bahwa persahabatan lebih utama dari pekerjaan, kalian salah besar, karena buat mereka yang amatiran, uang lebih dibutuhkan daripada persahabatan. K 같은 회사 때문에 Dan ya, mereka semua jelas tidak sebanding dengan Boksun yang telah lama menjalani profesi ini, di mana mereka pun harus mati sia-sia setelah mengkhianati Boksun yang telah menganggap mereka semua sahabat. Dan justru si Junior lah yang paling setia kepada Boksun, padahal dia baru mengenal Boksun belum lama ini. 저희 큰일 난 거 맞죠? 아니. Mendengar kabar jika Boksun telah melakukan pelanggaran dengan sengaja tanpa diberikan sanksi oleh ketua Cha, para dewan pun merasa resah karena ditakutkan akan menjadi sebuah alasan atau senjata bagi anggota lain untuk melakukan kesalahan yang sama dan aturan organisasi tidak akan dihormati lagi. Yang ketika salah satu anggota dewan maju ke depan ketua Cha dengan sombongnya dan menuntutnya untuk melakukan tindakan, di situ ketua Cha menunjukkan taringnya dengan membunuh si sombong ini di depan semua para dewan. MK 직원이면 Kembali ke Boksun yang menemui Min-hee untuk menanyakan apa tujuannya melibatkan sahabatnya dalam masalah ini. Yang bukannya memberikan keterangan, dia malah memberitahu Boksun bahwa si Junior telah mati di tangan ketua Cha. Yang ketika dia menyuruh Boksun untuk menandatangani perpanjangan kontrak bekerja di MK, Boksun pun mengambil pulpen itu dan langsung membunuh Min-hee dengan hanya menggunakan pulpen itu. 우리도 지켜야 할 게 많은 사람들인데. Pada akhirnya ketua Cha sendiri yang akan turun tangan membunuh si Boksun. Karena selain telah membunuh adiknya, para dewan pun telah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Boksun. Sehingga apabila si ketua Cha tidak ingin dikatakan tidak tegas dan tidak berkomitmen oleh para anggota dewan, mau tidak mau ketua Cha harus menghabisi Boksun pada saat itu juga. Terjadi adegan dilema di saat fakta menarik terungkap. Ternyata ayah si Jae adalah ketua Cha sendiri di saat dahulu mereka memiliki hubungan istimewa. Sehingga akan terasa berat ketika ketua Cha akan membunuh ibu dari anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, Boksun juga akan merasa sangat berat ketika membunuh ayah dari anak tercintanya. 있잖아요, 나한테. Dan lagi-lagi si Boksun melakukan prediksi serangan yang akan dilakukannya kepada ketua Cha, yang semua hasilnya ini nihil atau kalah telak, karena Boksun sadar betul kalau kemampuan membunuh ketua Cha ini di atas dirinya. 왜? 수가 안 보이나 봐. Boksun lupa bahwa ketua Cha memiliki satu kelemahan, yaitu si Boksun sendiri, di mana dari awal emang ketua Cha ini sudah jatuh cinta kepada si Boksun, sehingga dia tidak akan mampu tega membunuh si Boksun dengan tangannya sendiri. Pada detik-detik sekarat itulah ketua Cha memberitahu si Boksun bahwa Jae sendiri melihat dari CCTV
di mana Boksun yang menyembunyikan pekerjaannya dari dulu akan merasa bersalah sekali tatkala putrinya mengetahui bahwa ibundanya adalah pembunuh bayaran. Boksun khawatir, takut kalau putrinya nanti bakal meninggalkan hidupnya selama-lamanya tatkala dia mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi Boksun langsung merasa lega ketika mendengar anaknya berkata sesuatu yang mungkin anak pada remaja normalnya tidak akan mengatakan itu. 수고했어. Tamat, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen kalau kalian ingin mendukung channel ini ya guys ya. See you next video guys.